Rasulullah tuh kalau pulang dari mana-mana, Siti Aisyah istri beliau keringatnya dilapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru, para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya yang sama-sama kita muliakan orang tua kami Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Dana Satria Wirawan selaku Dewan Pembina Masjid Baitul Makmur. Kita doakan beliau agar senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal berkah. Mudah-mudahan senantiasa dapat mengayomi kita semua. Ketua DKM Masjid Jami Baitul Makmur Al-Mukarram Bapak Haji Nata Syarifuddin SAG, Al-Mukarram guru kita Ustaz Haji Syamsuddin SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Honda Wijaya SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Rahmat. Hadir tengah-tengah kita Ketua RW 08 Bapak Haji Tarma Mustafa, dan segenap para guru-guru yang lain yang kami sebut namanya mohon maaf karena memang segini doang catatannya, ada lagi. Para orang tua, para bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah kumpul dan hadirnya kita di Masjid Baitul Makmur ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hadir dan kumpul kita semua Allah kasih sehat walafiat, Allah jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari wabah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir kumpul karena cinta kita sama Rasul. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Kita ngomong dan ngenyong aja ngenyong. Hadirnya kita karena cinta kita terhadap Rasulullah.
Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau itu sosok manusia yang paling sempurna. Ini mah bukan drama, ini kita koko aja kok. Ya. Rasulullah SAW sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Mana buktinya? Ustaz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah pimpin perang. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi Rasulullah itu contoh. Mau nyontoh apa aja lengkap. Bahkan Al-Imam Bushairi dalam burdahnya bilang, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi hashkarin hina talqahu wa fi hasyabi. Kehebatan Rasulullah itu kata beliau di mana aja Rasulullah hebat. Lagi di medan perang Rasulullah hebat, di depan musuh Rasulullah hebat, di depan teman Rasulullah hebat, lagi di masjid Rasulullah hebat, lagi di pasar Rasulullah hebat, lagi di depan bininya Rasulullah. Kalau kita hebat kita pakai tempat kan. Di kantor habis anak buah kita omelin. Pulang ke rumah diketok mencentong bininya diem aja. Hebat kita pakai tempat. Maka Rasulullah itu basyarut lakal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga bang keringetan sama. Cuma keringat Rasulullah beda sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau bisik. Kalau keringat kita ngerasain sendiri ya. Bener kok. Rasulullah tuh kalau pulang dari mana-mana, Siti Aisyah istri beliau keringatnya dilapin, habis silap diciumin, habis silapin diciumin. Makanya kita kalau main bakti melaki begitu kok. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, iya. Gentak aja sini pak, minyak bisik pak. Rasulullah luar biasa, laler nemplok di badan Rasulullah terosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Kau sama manusiawinya. Rasulullah beludah, kita juga bang beludah sama. Cuma ludah Rasulullah lain sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah rumahnya di pagar betis dikepung sama kafir Quraisy. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali. Kata Rasul, Ali gantiin tempat tidur gua ya, lu tidur di kamar gua. Kenapa? Karena yang diincar kamar gua, yang mau diburu gua. Gua mau Abu Bakar mau pergi berangkat nih. Untung Ali itu anak muda yang soleh. Apa jawabannya? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, anak muda soleh. Kalau anak muda pinter, enggak begitu kok. Anak muda pinter mah mau berangkat ya, sama Abu Bakar hijrah, lu ganti tempat tidur gua. Ntar yang mau diburu lu, dan jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja kuat. Beda. Berangkat Rasulullah ditemenin Abu Bakar bang, malam-malam dikejar, ngumpet di gua Tur. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk duluan, saya duluan yang masuk. Kenapa Abu Bakar? Saya bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener kok, Abu Bakar masuk nih ke dalam gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kali jengking.
Kalau jogging Arab beda sama kalau jogging kecil. Arab apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Itu Abu Bakar diem, kalau ngomong bengong aja. Kita keluar sama Rasul, ya Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, jangan sedih. Inna Allaha ma'ana, jangan sedih. Allah bersama kita. Saya kagak takut ya Rasul. Saya kagak sedih. Maka ngomong begitu, muka pucat, tangan ini, angkat tangan, digigit kalau jogging. Maka kalau ngomong sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah, langsung diludahin. Hari itu juga, detik itu juga, bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mimpinan bengkak kok. Tuh hebatnya Nabi. Maka ini malam kita peringati kelahiran beliau, mengenang kembali cinta kita belum seberapa. Tapi Rasulullah cintanya sama kita nih luar biasa. Mau wafat aja Nabi mau wafat. Nabi mau wafat. Nabi mau wafat. Nabi datang malaikat Jibril ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah nyampein amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Apa kata Rasul Jibril? Kehormatan apa Allah sampai nyambut nyawa saya? Jaminannya apa? Langsung Allah berikan firman hadis kursi itu ada. Apa kata Allah? Ini haratul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Masih mikirin umat Nabi. Umatku jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Nabi masih mikirin kita. Lagi tengah-tengah mau wafat kok yang dicari siapa? Kita kan ummati Nabi. Kalau kita kan lain lagi sekarang anak kita kumpul ya. Kumpul sini kumpul. Hadir yang buat bilangin. Romanya bapak udah gak kuat ini bawa penyakit sini. Kumpul. Hadir buat bilangin anak. Bapak mau pesan sama lo. Kalau bapak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa bang? Punya Cina. Wah, digerebek kita masih. Kita mau mati masih badai yang kita pikirin bang. Rasulullah nyari-nyari kita. Sayangnya luar biasa. Di dunia begitu mau wafat, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih bang. Di sini doang nih saya ngomong. Yang bilang siapa kok? Rahasia nih. Diceritain bang dalam salah satu kitab. Nanti ketika datang hari kiamat, datang hari akhir, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, semuanya kagak ada yang hidup, mati semua, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Apa dia yang nongol kok rebah semua? Kiamat. Siapa yang berani nongol? Pimpin dunia ditantangin semua sama Allah. Mana Jokowi jalan. Masih rebah lah kiamat. Kiamat ini ngomongin kiamat ini. Ini ngomongin kiamat ini, jangan baper. Ini ngomongin kiamat. Tuh, ada kamera tadi viralin lagi. Tangkap dilek gitu lah. Radikal tangkap. Wah, emang gua jago ditangkap.
Orang lagi ngomongin kiamat. Kagak ada yang bangun bang, rebah semua. Lalu Allah nyomong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyomong. Udah pantas banget. Kagak ada lagi. Baru dah yang dihidupin pertama malaikat. Malaikat dibangkitin duluan. Seluruh malaikat dihidupkan kembali bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugasnya teh siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu dulunya sering ngaji, kumpul di majelis taklim, sering ibadah, sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Apa kata malaikat Ridwan? Siap ya Rob. 86. Malaikat Ridwan. Lalu Allah panggil malaikat kedua, Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling kening yang waktu hidup di dunia nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid kalau pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gedek, sama pusat ada benci. Sampai malam kerjanya nyakit botol mulu. Itu botol leher botol, enggak ada yang gede, itu kayak mulu gitu. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga tugasnya. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan bulog, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihmu Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, Pak. Suruh nyari kuburan Nabi. Alam berantak semua, hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ngomong. Dia orang CS-nya. Ada malaikat Jibril, Mikail. Mengapa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung. Ya bagaimana nyarinya, udah rata semua. Coba lu cek di Google Map. Belum gak ada, gak ada. Bagaimana urusannya kita berdua ya? Sujud aja dong, sujud. Ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud ini. Dengan izin Allah bangkit itu kubur Rasulullah terbuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Maka Jibril menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjiin buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar kiamat ini? Benar. Cius. Itu cius yang tambahin doang bu. Tercari di kitabnya ciusnya mana? Itu tambahan doang. Benar. Benar. Di situ keluar bu, dari mulut Rasulullah yang paling mulia, yang keluar pertama kata-kata apa? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umatku kayaknya sih masih pada rebah semua, Muhammad belum ada bangun. Gus, kemarin itu tugas lu bangunin dulu, ngajak ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar, yaudah yang berangkat lah, kemon. Nah akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Naik Grab, naik buruk. Sampai di dalam surga, bang, Rasulullah kayak orang kagak betah, bengong Nabi di surga, bete banget, kelihatan boring, gabut, romana kagak betah. Kan yang punya surga gak enak ya begitu, ditegur sama Allah. Muhammad,
Labbaik ya Rob. Gak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Udah dapat tisu doang, air nggak ada. Podium ini. Ya udah enak di surga ya Rob. Udah enak saya. Udah enak saya mah di sini. Saya udah enak di sini. Alhamdulillah. Saya udah enak di sini. Saya udah enak di sini. Tapi ngapa ngomong begitu? Saya ngomong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Alhamdulillah. Luar biasa Rasulullah. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang udah begitu. Agak nemu. Udah masuk DPR lupa. Di demo kalau kuat-kuat. Mana tengah malam dia ketok palu. Di demo dipuji. Demo pergi. Orang pada turun demo dipuji. Kalimantan. Lihat bebek. Pemimpin sekarang belum jadi dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata main. Orang kalau naik Panjat Pinang bang, yang paling capek di bawah. Gua tuh kalau 17 Agustus naik Panjat Pinang, yang paling capek di bawah. Yang di bawah dari jelas naiknya meja sama meja kemari. Tapi yang diinjak di bawah hatinya ngomong, biarin pusing nggak apa-apa, diinjak di bawah. Asal lu naik ke atas. Kalau udah di atas ingat apa? Kan hadiah banyak di atas. Bawa turun kita bicara rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga cewek. Oh, bis semuanya bensin dia minum, sholat dia minum, aspal dia makan. Apa telepon makan. Rasulullah udah di dalam surga, di tempat yang enak, keluar pengen nengokin kita doang. Alhamdulillah. Bocah rame apa sih luar itu? Diam nih. Masa lo ngomong-ngomong? Nih. Bu, baru bang kita semua yang hadir nih dibangkitkan oleh Allah semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Hidup semua kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah, gak kenal bini kok. Saat itu kita butuh pertolongan di padang mahsyar, hari kebangkitan tiba. Madep kita minta pertolongan rame-rame. Madep ke Nabi Adam. Di depan Nabi Adam ngomong, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi kebelangsak ini. Dulu punya dosa di surga, agak boleh makan buah kuning, gue embat juga. Nabi Adam dosanya makan buah kuning doang, satu dosanya diusir dari surga. Lah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan banyak naik urusan. Nabi Adam dosanya makan buah kuning doang. Karena rayuan nih, Ibu Hawa karena dirayu-rayu iblis, dirayu-rayu tuh kayak mam kayak. Akhirnya dia mau makan buah kuning, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ibu ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki ibu, tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah kuning ya. Tapi Ibu Hawa makan buah kuning kayak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nontonan dada nyangkut, alhamdulillah. Beruntung ibu nyangkut di dada. Bayangin coba kalau nyangkut di dengkul, ribet kok, ribet kan? Nyampe di dada kebelah dua, alhamdulillah.
Untung terbelah dua bang, kalau satu dua mah kayak tumor. Nabi Adam kagak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam jangan membuat. Coba datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia mau orang Jawara. Mana ke Nabi Nuh? Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong ya, mam. Aduh mamlir. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan membuat dah. Gue juga ribet ngurusin anak. Kagak bisa ikut si Kanan. Gue yang naik getek. Kagak mau jawan lembu ngikutin orang kafir. Coba datang sama Ibrahim kali. Ibrahim bisa nolongin. Datang kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh bercanda aja kok. Jangan. Gue juga lagi puyeng ngadepin Allah ini bagaimana tanggung jawab. Punya dosa dulu di dunia. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, kamu bohong sama jadi lalat. Ada nangis nyengir kalau Nabi Ibrahim gak sanggup. Coba ke Nabi Isa kali Isa bisa kali dia nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Mana ke Nabi Isa? Nabi Isa dari jauh jangan membuat. Gue Nabi paling miskin. Gue bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa enggak kawin. Nabi Isa enggak kawin kok. Nabi Isa enggak kawin. Maka umatnya ikut-ikutan enggak kawin juga. Tuh pastor pun enggak kawin dia. Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya kok. Punya perabotan udah dipakai. Satu-satunya Nabi yang menolongin kita, satu-satunya Rasul. Ini yang disebut syafaatul uzma bang, pertolongan besar dari baginda Rasulullah. Ngadep kita ya Rasul, tolongin kami. Nabi kagak pakai diminta. Sujud Rasulullah di hadapan Allah. Kata Allah Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita ibu. Apa kata Rasul? Ummati analaha, ummati ta'ali, ummatu sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil kagak sembarangan orang bang. Enggak sembarangan orang yang dipanggil nama Nabi di hari kiamat. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan kepala banteng, bukan. Mereknya itu gambar pohon beringin, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kalau sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat bang. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam. Kebangatan hitam karena sering wudu. Maka malam ini bukti tanda cinta kita sama Rasulullah. Ayo ajaran dan anjuran Rasulullah praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita di padang mahsyar kehausan bang, matahari sejengkal di kepala kita, siapa yang menolongin? Sekarang matahari aja juta kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti kita di sono, kehausan sudah pasti, kita mati kagak bawa air. Siapa yang mau nyari air kalau nggak nemu? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret kagak nemu sono. Bu, tapi disediain buat orang yang rajin maulid, cinta sama Nabi, sering baca kisah maulid Rasulullah. Disediain tuh hauduka Sofil Mubarak
warad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang kagak demen maulid, kagak demen sholawatan, dia disenolong, dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak dinolongin. Naudzubillah min. Maka kita cinta sama Nabi, banyak sholawat. Tadi udah dibaca sama guru-guru kita. Kita rame-rame baca sholawat, enak kita dengerin. Sekali sholawat 10 kebajikan dibalas oleh Allah. Ustaz, saya sholawat dan baca sholawat dalam keadaan nggak ada wudhu, boleh, ada pahalanya. Ustaz, saya baca sholawat pengen pamer, pengen dilihat orang, pengen dengerin orang suara saya, nggak apa-apa. Sekalipun kita riak baca sholawat, tetap ada pahalanya. Hebatnya sholawat, Bang. Lawatan kok, lawatan, Bang. Lawat, nyanyi dulu. Mama dulu kita lihat kok selawatannya bentak banget, goreng nasi. Baca sholawat ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, lin nabi khairil anam, wa bi ummil mu'minin. Enak dia baca sholawat, keenakan sholawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, lu makan tempe angus gara-gara Muhaimin, Bang. Muhaimin orang mana emang itu? Bukan nama orang, Bang, nama selawat tuh. Lu goreng tempe sambil selawatan? Iya, Bang, mari gua makan tuh tempe. Itu gua makan tempe selawat. Kagak jadi ribut kok. Mama sekarang apa nyanyi, masak nyanyi, goreng nasi nyanyi, goreng tempe nyanyi. Itu selama lagi nyanyi. Goreng tempe sambil selama lagi nyanyi. Perasaan berbagi untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Tepuk tangan kami nyanyi. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang indah gelai hati. Lagunya itu kalau jadi masak habis kalau gerangan daging. Kalau selawatan enak kok, biar kita lagi ribut datang malam selawat aja buat enak jadi adem. Laki kita namanya Ahmad, namanya ngomong, Bang, mau boleh kesel apa dari mana? Ayo datang, sebelum datang selawatan dulu. Itu namanya Ahmad, itu juga lakinya Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Gak jadi datang kok. Bininya namanya Rodiyah, dibalikin sama lakinya Rodiyah, ya dawala ya na. Itu mah ya toibah, Bang. Kalau jadi berantem kok, anak kan dengar, Bang, mak baru selawat sama bapak itu tadi udah selawatan, ya cuman lu. Karena jadi berantem itu di rumah, jadi lomba menangis. Lawat, Mbak. Lawat. Kita baca sholawat luar biasa. Sebelum kita disuruh sama Allah belum nyuruh kita tuh. Allah sendiri yang duluan bikin statement. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah duluan, malaikat duluan, baru kita. Allah sendiri aja berselawat kepada Rasulullah, apalagi kita baru Allah nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Tuh, luar biasa, Bang. Gak ada ruginya kita bikin maulid, gak ada ruginya kita kumpul begini.
Walaupun kondisi kita belum rapi ya kok, lagi suasana covid di sini mah masuk ke majlis maulid kumpul begini, enggak ada covid-covidan udah. Benar? Malu masuk majlis Rasulullah, enggak ada, aman, amin. Ya, gara-gara si corona resek. Dari bulan Maret kita mau kemana-mana. Kerja di PHK, dagang nggak boleh. Sampai Ustaz kiai kena lockdown, najong. Bener kok ini mah. Alhamdulillah, jadwal belakang semua terang. Mana mulai banjir lagi ya. Gara-gara nenek-nenek juga dikasih bansos sama RT nenek nih, bansosnya buatnya nih. Nanya nih dari siapa ini ngasih gua beras? Dari corona. Itu corona didoain sama nenek. Alhamdulillah si corona baik buat gua doain biar panjang umur sekolah. Nenek juga yang resek. Kita gak tahu corona apaan yang doain aja. Ya Allah. Ayo kita nggak ada ruginya bang, kita cinta sama Nabi bukti. Selesai maulid malam ini yang belum yang ngaji. Mau ngapain lagi udah tua kalau ngaji. Bener kok. Bener nenek ada aja alasannya ngaji. Ngaji nih malu no, udah lagi main. Nenek main aja. Orang ngaji kan ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi kita kumpul, amin. Justru kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar, alhamdulillah. Dikumpul begitu kita ngaji, dosa kita dilontongin kok. Dosa dilontongin, dosa kita diusap, dihapus, ditimpek, digebuk. Rabak dari kita masing-masing bang. Semua kita kok pasifnya sholat punya dosa benar. Ini yang lagi ngomong sama, dosanya banyak. Apa itu bang ngomong? Emang dosanya banyak kan diomongan. Makanya kok saya kalau diomongin orang, enggak marah saya mah. Emang saya suka ngomong. Wajar diomongin orang. Dosa kita banyak yang kecil-kecil dirontok ini, alhamdulillah. Dosa orang tua, saudara, teman, tetangga. Tidak dosa melaki kok, masa bergabung. Jaga-jaga itu udah dosa melaki kok. Dosa melaki. Berangkat ngaji laki perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan dimulai wakatin. Orang kampung saya kok sini makan enggak. Orang kampung saya ketularan orang sini. Oh, ya Allah. Laki-laki tidur bangunnya salah. Bangun bang, lu lihat nomor jam berapa? Laki-laki tidur suruh lihat jam. Jadi aja mulai lihat jam ya bang ya. Salah itu. Bangun bang, bangun. Lu lihat kok, udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh lihat jam. Salah aja kok. Gak punya beras, gak punya duit, minta melaki. Salah. Minta sama Allah, Allah maha kaya. Gak punya beras, gak punya duit, mintanya sama Allah. Cuman ngomong aja bikin laki. Laki lagi ngomong, tombol aja kucingnya, ya Allah. Masa gak ada beras, ya Allah. Praktekin kok besok. Anjurin lu. Ya Allah, dosa yang kecil-kecil kita dirontokin, alhamdulillah. Ngaji kita kumpul, pahalanya gede bang. Jangan salah kita kumpul begini, dosa kita dirontokin, pahalanya dicatat sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih dengan dia 25. Malamnya terawih imamnya dia ya lama. Dia kalau jadi imam lama kan udah bagi-bagi. Indah kan apalagi yang 1000. Pahalanya dicatat, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo, bawa tenteng. Nengokin orang sakit datang gua ke rumah sakit kan, tuh bawa apa? Orang lagi ibu sih tanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, enggak ada yang rasa-rasa. Nah ini lu diimpus, lu kemarin gak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa aja lu kali rasa-rasa yang ada asamnya, ada manis. Emang pengen.
Ya Allah. Gak ada ruginya Pak. Kita ngaji ilmu dapat, ibadah benar. Tingkatin tahun sebelum mulai ngajinya kurang getol, habis mulai getol ngaji. Amin. Duduk kita di majlis taklim. Alaikum bimujalassatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya. Kita ngaji ilmu dapat. Orang kalau ngaji kok ngaji mau Google doang, ayo datang taruh ujungnya. Ngaji mau Google, nanya sama Ustaz, kan ribet itu. Mau Google doang ngajinya. Ayo nanya sama Ustaz, tanya dong, tanya apa? Saya lagi sholat Ustaz. Terus kentut. Itu kira-kira batal loh saya. Batal Paul, saya gitu aja. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustaz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira nih harus wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah, udah datang. Saya gitu. Terus kalau lagi wudhu saya basuh. Oh mau sholat? Iya lah. Masa yang kaget pantat yang dibasuh muka? Ada bocah nanya begitu kok. Saya kagak jawab, saya diemin aja. Udah Ustaz jawab, gak mau jawab. Gue tanya dulu lu, nanya apa Ustaz? Lu kalau kentut tiap malu, muka lu ke pantat tuh. Lah muka saya Ustaz malu ya, makanya muka lu dicembokin sesuai. Enak banget kita kok. Nanyanya yang bakal tuh. Pakai akal-akalan Pak. Ada yang model begitu masih. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak usah dia. Ada kok. Saya nggak jawab. Makanya kalau dia tanya begitu jangan jawab. Balik lagi tanya sama dia. Lu kirim Fatihahnya kapan? Gituin. Kemarin Ustaz saya kirim. Nah sekarang aku tanya Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Loh kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Lu kalau kagak percaya lu mati dulu dah, kata gitu. Ntar di atas kuburan lu bacain Fatihah. Kalau kagak nyampe lu miskol. Enak banget kita. Jadi agama banyak dikaitin sama akal-akalan doang, karena ngajinya beda. Kita suruh ngaji sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian kagak tahu. Siapa ahlinya? Ya para ulama, guru-guru kita, insya Allah aman. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Orang punya ilmu gampang. Ini saya ngomong begini, yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system, speaker. Nih, yang jauh ngomong pelan kedengeran. Ilmu bikin mudah. Ilmu teknologi, sound system. Coba kalau kau gini kok lecet gorokan. Saya pernah ngecek sound, ngecek sound. Bapak ibu yang di sono kedengeran nggak? Pojok sono kedengeran? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jangan. Kita nanya benar-benar. Yang sono kedengeran apa? Enggak. Udah kedengeran. Ilmu bikin mudah. Yang malam ini terjadi di luar negeri kita bisa tahu kok lewat mana? Lewat TV. Ilmu teknologi gampang. Lebih mudah. Bu, ilmu bikin hidup mudah. Orang yang ilmunya banyak banget kok salah naruh, diomelin, apalagi yang nggak ada ilmunya. Tadi kita dengar ada guru kita di sini baca Quran, qori, suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh itu qori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada, ilmu qiraat. Bahkan Rasul bilang, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi bacaan Quranmu dengan suara yang indah. Boleh qori baca begitu, ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat itu qori nggak boleh baca kayak tadi. Mentang-mentang qori internasional jadi imam, gua sholat takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
makmum teriak kelamaan mang. Lah kalau sholat dan makmum itu orang punya ilmu salah naruh. Biar kata orang internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal. Ilmu enggak sembarangan. Rasul ditanya dalam ayatnya jelas begitu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Muhammad katakan olehmu, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Justru ibadah kita biar benar adanya di mana? Nyari ilmu di majlis ilmu sama guru kita. Mandang wajah guru kita hanya di pengajian, udah ibadah. Siapa yang ngomong Rasul an-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana Ustaz? Bukan di mall, bukan di angkot, tapi di majlis. Nanti kok guru saya cerita, waktu saya ngaji diceritain, nanti ada orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur. Ditanya sama malaikat kagak nyaut-nyaut. Malaikat sampai pegel. Nanya, "Mana buka? Wa mana buka? Wa makibat buka?" Diam aja. Malaikat sampai pegel. Lapor nama Allah. Ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak nyaut-nyaut. Pertanyaan saya gak dijawab. Orang mana kata Allah? Periksa, diperiksa. Orang Ciketing. Coba periksa masih hidupnya bagaimana tuh dia? Rapotnya diperiksa. Ternyata ini orang bang masih hidupnya, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temen belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, mic belum dicolok, dia colok. Ambal belum digelarin duluan. Ngajinya dari muda sampai tua getol banget. Cuma satu Ustaz. Kenapa? Ini orang kagak bisa-bisa diajar sama gurunya. Ngajinya rajin tapi kagak bisa-bisa, kagak paham-paham. Kata Allah, orang yang model begitu jangan ditanya. Apa yang udah tendangannya sholat? Kok bisa begitu? Orang yang ngajinya getol sekali, ngajinya rajin banget, diajar sama gurunya kagak paham-paham, dapat yang namanya muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Timbang gara-gara ngajinya getol doang, timbang gara-gara ngajinya getol. Datang aja kok, udah ikutin bang guru kita, guru kita, ikut aja guru kita. Mau bisa kagak ke bawah aja kita. Guru kebet. Udah guru tutup. Teman aja nyolek halaman berapa sih? Boleh kebet lagi ya. Ini luar biasa kita. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya gak ngaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah. Dengar ada lagu-lagunya, lagu Bayati, Nahawan, Sika, Bayati, lagu Sobat, Jiharka, enak didengarin sama orang kita tadi dibaca. Baca selawat pakai seni hadroh anak kita. Hadroh artinya itu menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Dengan apa? Kalimat bacaan. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Enak, bener kan? Sedih. Baca selawat kalau kencang doang agak ada lagunya, kurang enak. Kalau pelan nggak apa-apa. Salatullah, salamullah. Ini kalau kencang, salatullah, salamullah. Anak Tuhan, Rasulullah, orang enak pakai seni hadroh. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulullah. Enak dengannya, indah di hati. Ada di Masjid Baitul Makmur nih, kalau pakai lagunya, aku kok. Lu apa? Kaget orang. Pakai lagu enak aja, lagu-lagunya yang rapi, jangan salah lagu. Ada bocah kampung saya kok preman, insaf. Ada yang bener lagunya salah. Ada yang musola nonton kuat pakai lagu dangdut. Ayo sholat, ayo sholat, ayo al-falah, ayo al-falah. Allahu Akbar.
Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Maka kita nih ngaji, kumpul di majelis taklim, ikutin ajaran anjuran Rasulullah. Aman, amin. Apalagi kita kalau udah kumpul begini, Masya Allah Pak, Nabi demen sama kita, Nabi senang sama kita. Kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahimnya rajin. Kumpul kita, orang yang rajin silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Makanya kita nyari ilmu. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun Bang. Di Islam itu diajarin. Jangankan hal-hal yang kecil, yang besar, yang kecilnya diatur dalam Islam. Islam itu agama universal, mengatur dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semua dalam Islam. Maka kita bangga sebagai umat Islam. Jangankan yang gede Bang, yang kecil ada. Mana? Ayo saya kita lupain ajaran kita di rumah. Ajaran Islam, masuk rumah, keluar rumah, Islam ada doanya. Benar kok? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Mau makan, kelar makan ada doanya. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampak bertiga sama temen, adabnya ada. Ini kita umpama kelar maulid, doa, biasa makan satu nampak bertiga, adabnya pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama, makan kalau barang begitu suapan kecilin, itu adabnya. Jangan gede-gede. Lagi makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng, adabnya apa? Jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Kita lagi makan bareng, muka teman kita ngeliatin. Orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong, gue liatin aja nampak dulu ya. Adab. Duduk bareng, kumpul begini rame-rame, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Islam ngajarkan begitu Bang. Luar biasa adab akhlaknya. Lagi kumpul bareng sama teman, rame-rame kita kumpul reunian, umpama lagi kumpul riung, dengar suara kentut. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Aneh sendiri. Makanya kalau kita ngaji fikih, kentut macam-macam. Kita orang begitu rame, saya kentut lu ya enak aja, lu masih rame kok jadinya ribet, suruh silent aja silent. Kita kalau ngaji fikih begitu, kentut macam-macam. Ada kentut ekstrim, ada kentut yang jenisnya suaranya gede, baunya nggak kurang bau. Ada, menang suara doang, gue ada. Ada yang model begitu, ada yang suaranya kagak ada, tapi baunya luar biasa. Ada, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga, kentut suaranya gede, baunya luar biasa. Ada lagi, itu namanya kentut ekstrim. Ampasnya nyusul. Kita diajarin semua ada Bang. Dengan kita kumpul di pengajian ilmu dapat, alhamdulillah. Maka ini maulid cinta Nabi, ajaran-ajaran Rasulullah praktekin. Artinya apa? Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Masjid kita udah dibangun cakep, isi dong. Biarin orang bergoyang di masjid, jangan diaru-aruin. Orang bergoyang. Ini kadang-kadang kusir banget mulut kita. Tumben bangun ke masjid, besoknya kabur. Antepin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit kagak jadi masalah. Zuhur 2:30 boleh. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didadarin pelan-pelan. Nabi sekaligus dakwanya. Basyiru wala tunafiru kata Rasul. Girangin orang, jangan disusahin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan sulitin. Basyiru wala tunafiru, gembirain, jangan takut-takutin. Karena ada ajaran Rasulullah. Enak dia, antepin aja orang bergoyang. Kumpul. Saya yakin nih masih Baitul Ma'mur nih, sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat depan sini. Kalau udah 3:30 udah gak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ya Allah, ayo kita pengen kebersamaan, Bang, kekompakan. Umat Islam harus bersatu, amin. Jangan sedikit-sedikit umat Islam beda pandangan, silakan gak apa-apa. Ustaz dulunya pakai tahlil, kita tahlilan dia kagak, biarin.
Yang tahlilan, yang kata gue yang tahlilan, jangan ngatain yang tahlilan, kan enak aman ya. Malu kita udah ribut-ribut gituan. Yang pakai kunut, yang nggak kunut silahkan. Yang pakai kunut boleh, yang nggak kunut juga boleh. Yang masalah, yang nggak sampai subuh. Nggak ngapa-ngapa, jangan ribut gitu-gituan. Atau cuma kurungnya antepin, rokaatnya terawih 11 rokaat, nggak ngapa-ngapa. Silahkan, yang 2-3 mau witir silahkan. Jangan ributin gituan, bener kok? Iya, kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Kita pengen kebersamaan, kekompakan itu melalui apa? Simbol demokrasinya masjid. Maka umat Islam udah lebih dulu ngamalin Pancasila. Sebelum umat-umat yang lain ngamalin, orang Islam udah ngamalin Pancasila. Makanya kita nih semuanya Pancasilais umat Islam. Mana buktinya? Masjid aja jelas. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu. T, RW masuk masjid, buka sepatu. W, lurah masuk masjid, copot sepatu. Nah, camat masuk masjid, lah buka sepatu. Mah, gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Deh, pinter anak-anak. Dijaga kesucian masjid, nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Dan semuanya sama di hadapan Allah. Ini simbol demokrasi. Kalau udah masuk ke masjid semua, jangan usir. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari tidur. Mana keluar? Bener kan? Lu dia orang mana? Dia orang Medan tuh, kan ada Kulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon. Kan ada Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam gak ngajarin Pancasila. Mana lagi buktinya Islam ngajarin Pancasila? Waktu ada orang meninggal, malam kita tahlilan 3 hari, 7 hari. Dalamnya tahlilan kita udah ngamalin Pancasila. Mana buktinya? Pertama, tahlil disuruh baca kulhu, benar? Yang dibaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, berarti menandakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang datang tahlilan, manusianya adil dan beradab. Adilnya mana? Salaman, beradab, duduknya beradab, benar? Yang tua nyium tangan sama yang muda, kumpul bareng. Yang ketiga, persatuan Indonesia, semuanya bersatu. Yang muda, yang tua, yang kaya jadi satu tahlilan. Duduk bareng semua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, tahlilan ada yang mimpin. Hasil apa? Hasil musyawarah. Ustaz pimpin tahlil ya, Ustaz yang nanti doa. Kan cocok. Hasil musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua. Kenapa? Basicnya sama. Isinya tentang ya bingung sama semua. Enggak ada yang beda-beda. Bener kok. Tahlilan mengajarin Pancasila. Yang namanya adil, enggak semuanya sama. Mana buktinya? Kita punya anak SMP, ongkos sekolah 2.000. Kalau SD, goceng. Bener? Itu namanya adil. Makanya dalam tahlilan enggak semua sama. Ustaz kiai, biasanya kan 2-3, beda. Bukan gitu bro. Masya Allah, makanya kita luar biasa bang. Kita tuh udah dibentuk pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ini di masjid kalau sholat pakai bahasa masing-masing rame. Wah, Indonesia punya 700 lebih suku. Wah, banyak. Orang semoga takbir, Gusti Allah, ampun. Malaikat nyawa selain teman kita dari Padang misalnya lagi Allah dan gadang
Mereka ngomong rancang benar. Yang kasihan teman kita dari Ambon. Allah, semuanya lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mati lama. Ini kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kalau kita kompak bersatu enak umat Islam. Nggak mungkin kita diacak-acak, diobok-obok. Amin. Jangan sampai kita diprovokasi terus. Kita pengen semuanya kebersamaan, ormas semuanya seperti itu. Yang FPI-nya, yang bansanya harus kompak bersatu. Nggak ada kita gontok-gontokan, nggak perlu ribut. Kita satu tujuannya, lillahi kalimatillah. Untuk apa? Berjuang membela Islam. Amin. Semuanya kita berjuang kok. Bapak Jidana berjuang, saya juga berjuang. Beda perjuangannya. Beliau mengkampak, saya silet, gitu. Beda kok. Kalau emang kita yang ngadepin akar nangka, tampak maju. Kan nyocok. Yang dihadapin apa musuh kita? Kumis, ya silet. Kan begitu kira-kira Bapak Jidana ya. Masa yang dihadapin kumis yang maju kampak? Lah kumis kagak rapi, bibir somplak. Nah, ini makanya semua kita berjuang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita kambing, ayo kita kambing. Kalau kita jadi ayam, kudu kukuruyuk, sadar diri. Makanya kita kepengen semuanya. Sekarang banyak pada ribut, siapa jadi apa udah gak jelas. Yang gak ngerti politik, ngomong politik. Yang gak ngerti ekonomi, ngomong ekonomi. Udah acak-acakan. Kita kepengen, ayo satu rusak, satu bangsa, satu bahasa melalui wadah umat Islam. Insya Allah. Yang gak Islam harga mati, NKRI harga mati. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan Maulid biar ada bekasnya. Ajaran-ajaran Rasulullah praktekin, sunnah-sunnahnya kita jalani. Bicara akhlak Rasulullah, udah enggak bisa hitung kok. Banyak banget udah. Gue tadi udah dibaca di Rawi, apa aja dibaca di situ. Kemuliaan akhlak Rasulullah begitu banyak. Diceritain kalau pernah habis-habis kemuliaan akhlak Rasulullah. Luar biasa dari mulai lahir, ya kan? Dari kandungan lahirnya sampai perjuangannya sampai Rasulullah wafat, begitu banyak yang kita tidak tahu kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Dan saya kutip terakhir sebagai pegangan kita bahwa Rasulullah luar biasa. Al-Imam Ja'far Al-Barzanji bilang dalam rawi kita sering baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu, Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan Ka'bah lagi rusak. Rasulullah naik ke atas, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Langsung Nabi mukanya pucat, malu, turun ke bawah. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis. Orang sekarang mau pada tahu malu bener, udah malu pada putus. Nenek-nenek kalau pikirannya bagaimana wahai sore-sore naik motor Mio, beli kompet, pikirain kenal kok, kalau punya kulit ketiup angin. Tuh Nabi syadidul haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong atau marahan. Nabi pernah satu hari kok lagi jalan-jalan, lagi weekend sama Siti Aisyah, ada orang kafir ngasih salam. Orang kafir beri salam beda sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain assamu alaika. Sampun artinya racun, diterjemahin bahasa Indonesia assamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi kata gitu kok. Nabi kata mampus, marah, enggak. Yang marah Siti Aisyah, bininya marah banget kok. Siti Aisyah kesel, dibalikin nama Siti Aisyah, asyamu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Gak dikasih satu, ngulangin P3. Nabi marah kagak, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nabi marah. Lagi ceramah di Taif, kayak apa kita tahu ceritanya.
Beliau lagi ceramah bang, Nabi disambitin sama kotoran onta, matai onta, ditimpukin sama batu, berdarah jidat Rasulullah ditimpukin. Manusiawi, berdarah. Jidat Rasulullah yang mulia ini berdarah. Marah Nabi kagak marah, yang marah malaikat Jibril. Bayangin, Jibril marah. Datang malaikat Jibril nyamperin, masih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Di gunung Uhud buat lemparin. Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikata radikal, buat tibanin. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramah yang kagak ada yang beriman, sebentar tungguin dah anaknya. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapak kalau anak kampret, bapak nyolong anaknya nyopet. Lah bapaknya kafir, anaknya kafir lagi. Udah tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman juga, saya tungguin cucunya sampai segitunya. Malaikat Jibril udah keserat. Lu buatan siapa sih man? Ya bahasa kita gitu. Lu mau apa sekarang? Saya mau doa aja Jibril. Doa Rasulullah yang terkenal tuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat umatku karena dia kagak tahu. Kalau model saya begituin Pak, kayak urusan. Saya lagi ceramah juga sempat sama gas air mata umpama sama polisi. Dilemparin bom molotov. Lagi ceramah umpama nih, ada video nih, ada kamera. Umpama nih ya, saya lagi ceramah dilemparin gas air mata sama polisi. Datang Jibril masih tawaran. Gila. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibain buat polisi yang nyemprot lu. Apa saya bilang? Sikat Jibril. Mampusin aja. Beda urusan kalau saya. Beda urusan. Maka Nabi luar biasa. Makanya kita pengen Rasulullah SAW dikit-dikit ikutin ajarannya. Syadidal haya wa tawadhu. Apalagi di situ wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi demen sama fakir miskin. Nabi senang duduk bareng sama orang miskin. Makanya Nabi pernah berdoa kok, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin saya nanti bareng bersama orang miskin. Ini doa yang jarang, enggak pernah kita baca. Pernah kok doa begitu? Ya Allah jadikan saya orang miskin apa? Agak kok. Kita pengen banyak terus ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mu'ti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Abdina pengen kaya loh. Bener? Tuh Nabi demen sama fakir miskin kok. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Sering nengokin orang sakit, sunnah. Apalagi di situ wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah adabnya luar biasa. Kalau jalan bareng sama janda-janda tua itu Rasulullah di belakang. Jarang jalan bareng sama janda di belakang Nabi. Ngiringin di belakang. Bukan berarti ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin langsung sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki tinggal. Apa kata anak muda? Lewat kota aki-aki ya. Aki-aki tinggal di belakang, aki-aki nyemplung ya udah tahu. Nah makanya kita kalau pengen sedikit-sedikit ada bedanya. Ayo kita pengen bersama kekompakan masjid kita jadikan sebagai wadah. Seperti apa? Ya sukuna fi sholati ka surufi fil qital. Salat berjamaah bersab-sab seperti orang yang mau perang. Berbaris itu ajaran Rasulullah. Kita kepengen semuanya. Mudah-mudahan ya Maulid hari ini mudah-mudahan ada bekasnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Dah udah jam 10 sudah lapar. Saya belum dikasih nasi tadi nyampe. Dia udah berangkat dari maghrib main ke sini. Belum mulai acara dikasih teh manis doang tadi sama kue pisang dibungkus ya. Dah belum makan kok lapar ya. Dah doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya orang tua saya Pak Haji Dana kenal lama, saya udah lama banget dari zaman ibu sama beliau baru ketemu lagi silaturahmi sama beliau.
doain juga beliau, doain saya, karena alhamdulillah 3 hari yang lalu saya mengikuti rapid test, sudah mengikuti swab. Alhamdulillah dinyatakan sama dokter saya negatif, alhamdulillah. Maka itu salah satu persyaratan untuk berangkat saya menuju ke luar negeri, karena besok pagi saya jam 7 harus sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Setengah 8 pesawat harus sudah take off menuju ke Malaysia. 2 hari di Malaysia, doain acara Walimatul Khitan United ke Filipina. Itu aja. Itu aja udah serius banget. Itu aja serius banget. Udah gimana? Karena gue salah undang Ustaz ini. Bisa PA diundang. Nggak apa-apa kok. Oh serius banget sih Pak. Boro-boro ke Malaysia. Oh, ya saya tuh aja kita keder. Mudah-mudahan ya sehat semua, panjang umur. Allah kasih sehat semua kita nih Bu. Yang mudah-mudahan nggak ada yang terpapar di sini. Ya, dan kita doain mudah-mudahan corona dia merah semua. Menjauh kemana ya merah tuh, jangan di Indonesia lagi udah. Kalau nggak ke tengah laut kemana ke merah tuh. Ya, amin. Berdoa ya. Beres semua ya, dah ini aja kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah berikan kekuatan, kesabaran. Doain anak-anak kita yang lagi pada belajar dikasih kesehatan, dikasih nikmat panjang umur, Allah berikan kemudahan, kepahaman dalam belajarnya, dikasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Kita doain emak bapak kita, orang-orang tua kita, guru, keluarga yang udah meninggal dunia, Allah kasih dalam kuburnya diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doain pula guru-guru kita, Allah kasih kesehatan, Allah berikan nikmat panjang umur, diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmunya manfaat buat kita, dapat kita amali dalam hidup dan kehidupan.